Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad Aqidah Ahlussunnati wal Jamaah. Setelah kemarin Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jadi berada di atas, sifat istiwa dan sifatul ulu. Maka kita lanjutkan pada ucapannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, faslun kalamullahi ta'ala, pembahasan tentang ucapan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wa min sifatillahi ta'ala, dan diantara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadimin, bahwasanya beliau itu berbicara, yusmi'uhu, yani minhu man sya'a min khalqihi, yang Allah memperdengarkan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitah, ucapan Allah itu pernah didengar langsung oleh Nabi Musa tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibril, dan pernah didengar langsung oleh malaikat Jibril. Wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan yang Allah izinkan dari kalangan para malaikat dan rasulnya. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirati wa yukallimunahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang-orang mukmin pada hari akhirat, dan mereka pun berbicara kepadanya. Wa ya'dzanu lahum fayazurunahu, Allah mengizinkan mereka lalu mereka menziarahi Allah. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi berbicara kepada Nabi Musa. Jadi para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifatul kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara. Lah, pembicaraannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu diperdengarkan oleh Allah dengan izinnya. Ada beberapa makhluk tertentu yang Allah beri izin untuk bisa mendengar langsung suaranya Allah, bisa mendengar langsung pembicaraannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang pernah melakukan itu, yang pernah mendengarkan itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril, malaikat yang membawa wahyu. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan wahyu tertentu kepada para rasulnya, maka Allah sampaikan wahyu itu, ucapannya Allah itu kepada malaikat Jibril, dan yang membawa kepada para rasul adalah adalah malaikat Jibril. Jadi yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didengar oleh para nabi itu suaranya Jibril menukil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat Jibril langsung mendengar firman Allah secara langsung, didengar oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga pernah mendengar langsung suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam itu pulang dari negeri Madian,
Kemudian beliau di tengah jalan, yakni di Bukit Turisina, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sungguhnya saya adalah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Nabi Musa langsung mendengar suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau salah satu nabi atau satu-satunya nabi yang bergelar Kalimullah, orang atau nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukan itu, pernah terjadi di mana Rasulullah pernah dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Pada waktu Isra Mi'raj. Jadi beliau bisa langsung pernah dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian makhluk Allah yang lainnya yang pernah dialog langsung dengan Allah itu adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Jadi ada beberapa riwayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah bicara langsung kepada penduduk surga dan mereka pun bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya Allah itu mempunyai sifat berbicara. Dan yang namanya bicara berarti ada suaranya. Tapi terus gimana? Tetap dengan kaidah yang pertama dahulu. Jadi min ghairi ta'tilin wala tamtsilin wala ta'wilin wala takyif. Pertama, jangan ta'til, jangan ditolak. Karena yang ngomong begitu itu bukan saya, bukan orang, tapi yang ngomong, yang berbicara kepada kita, yang menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu bicara adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kedua, wala tamtsil, jangan serupakan suara Allah itu dengan suara makhluk. Jangan serupakan suara Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah, kalamnya Allah itu dengan kalamnya makhluk. Yang ketiga, jangan takwilkan kepada makna-makna yang lain, menyelewengkan makna kepada makna-makna yang lainnya yang tidak benar. Yang terakhir, jangan coba untuk membayangkan bagaimana ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaidah ini berlaku sampai pun dalam masalah ini, karena kalam Allah itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku, kaidah yang jadi sudah sering kita ulang-ulang dan kita bicarakan. Apa dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu berbicara? Bahwasanya Allah itu menyampaikan kalamnya, berbicara kepada makhluk yang Allah kehendaki. Banyak sekali ayat dan dalil yang menunjukkan akan itu. Kita baca satu-satu. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan wa kallamallahu, dan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara Musa, kepada Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, dan yang didengar oleh Nabi Musa itu adalah kalamnya, suaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, saya itu jadi memilihmu, 'alan nasi, di antara semua manusia, bi risalati, untuk mengemban risalahku, mengemban tugas kerasulan, wa bi kalami, dan dengan engkau langsung bisa mendengar suaraku, mendengar kalamku. Ayat ini sangat tegas menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu berbicara. Dan dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang didengar langsung oleh Nabi Musa. Qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, minhum man kallamallah, di antara mereka, di antara makhluk-makhluk Allah itu ada yang mengkallamallah, ada orang yang diajak bicara oleh Allah. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana li basharin, yani ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa ma kana li basharin, dan tidak layak bagi seseorang
ayyukallimahullah, untuk diajak bicara oleh Allah, illa wahya, kecuali itu berupa wahyu, au min wara'i hijab, atau dari balik hijab. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala Allah itu ingin berbicara kepada makhluk, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama lewat perantara wahyu, dan itu yang lewat siapa? Lewat Jibril. Dan itu yang lewat Jibril. Jadi Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril. Malaikat Jibril itulah yang membawa wahyu itu kepada sang Rasul. Yang kedua, kalau Allah ingin bicara langsung kepada hambanya, maka itu min wara'i hijab, dari balik hijab. Nabi Musa mendengar suara tapi tidak tahu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar suaranya Allah, yakni kalamnya Allah, tapi beliau tidak melihat langsung wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhana, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falamma ataha, tatkala Nabi Musa itu mendatangi bukit Turisina, dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka, sungguhnya saya adalah Tuhanmu, fahla'na alaikan, lepaslah kedua sandalmu. Wa qala subhana, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah, sungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Semua ayat-ayat ini akhwani ditetapkan atau dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa ghairu jaizin an yaqula hadza ahadun ghairullah, dan tidak boleh seorang pun, satu makhluk pun yang mengatakan semacam tadi, sungguhnya saya adalah Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala ini sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini atau pembahasan ini dibahas dengan agak panjang lebar oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, karena masalah kalamullah ini pernah menjadi masalah besar yang terjadi pada zaman dahulu. Karena sebagian kalangan kaum muslimin, orang-orang ahlul bid'ah, saya sebut namanya orang-orang Mu'tazilah karena kelompok ini sekarang sudah tidak ada wujudnya, tapi pengaruhnya masih banyak. Jadi kelompok Mu'tazilah, mereka itu mengatakan Allah itu tidak berbicara. Nah terus Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Sehingga pernah terjadi peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu, yang diistilahkan dengan fitnah khalqil Quran, malapetaka prahara. Yani orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa pernah terjadi peristiwa besar? Karena mereka pada waktu itu mampu memengaruhi khalifah. Dan khalifah sampai meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Dan beliau, khalifah itu memaksakan kaum muslimin untuk meyakini Al-Quran itu makhluk, sehingga ribuan ulama terbunuh pada waktu itu. Peristiwa besar itulah yang menjadikan sifat Allah yang satu ini dibahas secara khusus oleh para ulama. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala pada waktu membahas tentang masalah sifat cinta, sifat marah, sifat benci, sifat datang, sifat-sifat yang lain itu lewat begitu saja. Tapi pada waktu bahas ini dibahas dengan panjang lebar karena berkaitan dengan peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Baik, beliau juga mengatakan waqala Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan idza takallamallahu bil wahyi, yani apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, sami'a sautahu ahlus sama, yani penduduk langit, para malaikat mendengar suaranya Allah. Rawa dzalika 'anin nabiyyi, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rawa Abdullah bin Unais, dan Abdullah bin Unais meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berbicara,
yahsyurullahul khalaiqa yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat, semua manusia pada hari kiamat. Uratan hufatan ghurlan buhma. Uratan, mereka itu telanjang, enggak pakai pakaian apapun. Hufatan, enggak pakai alas kaki. Ghurlan, mereka itu pada waktu dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah belum berkhitan. Buhman, enggak pakai opo-opo blas, semacam dia keluar dari rahim ibunya. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Maka Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang dekat maupun yang jauh, oleh yang jauh maupun yang dekat. Allah mengatakan anal malik anad dayyan, saya adalah raja, saya adalah penguasa hari pembalasan. Rawahul a'immah, hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, wastashhada bihi al-Bukhari, dan jadikan yani dalil oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi ba'dil athar, dan dalam sebuah athar, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam, lailata ra'an nara, pada waktu malam itu beliau melihat api di bukit Turisina. Fahalathu, yani fahalathu, maka api itu menjadikan Nabi Musa itu takut. Fawazi'a minha, lalu beliau takut darinya. Fanadahu rabbuh, yani maka dipanggillah dia oleh Allah, ya Musa, wahai Musa. Fa'ajaba sari'an, Nabi Musa pun dengan cepat menjawab, isti'nasan bisaut, jadi untuk menjawab suara itu. Faqala labbaika labbaik, jadi saya penuhi panggilanmu, asma'u sautaka wa la ara makanak, saya mendengar suaramu tapi saya tidak melihat di mana engkau berada. Fa aina an, di mana engkau berada? Qal, Nabi yani Allah menjawab, ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalik, saya ada di atasmu, di depanmu, di sebelah kananmu, di sebelah kirimu. Fa'alima anna hadhihi as-sifa la tanbahi illa lillah, maka Allah mengetahui, maka Nabi Musa mengetahui bahwasanya sifat ini tidak layak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, yani kadzalika anta ya ilahi, demikianlah engkau wahai Tuhanku. Afa kalamuka asma'am kalamu rasulik, apakah suaramu yang saya dengar ataukah suara rasulmu, utusanmu? Qal, maka Allah menjawab, bal kalami ya Musa, itu adalah suaraku wahai Nabi Musa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir ini dipermasalahkan secara sanad oleh para ulama, dan yang nampak hadis dhaif. Wallahu yani alam. Tapi kedhaifan hadis yang terakhir tidak mempengaruhi hukum. Kenapa? Karena banyak hadis lain, dalil lain yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan bahwasanya Allah itu berbicara, yani dan ada suara yang didengar oleh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Pernah didengar oleh Jibril, pernah didengar oleh Musa, pernah didengar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah didengar oleh makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yani kehendaki. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sifat apa? Sifat kalam. Jadi sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Lah, di antara permasalahan ini adalah beliau mengatakan faslun al-Qur'anu kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa min kalamillahi subhanahu, dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul azim, Al-Qur'an yang agung. Kenapa beliau mengatakan di antara firman Allah? Karena firman Allah itu bukan hanya Al-Qur'an, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan ada yang lain yang masih banyak. Ucapan Allah itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi ada kitab-kitab Allah yang lain,
ada firman-firman Allah yang lainnya. Oleh karena itu boleh mengatakan di antara firman Allah, di antara kalamullah adalah Al-Qur'anul Azim. Wa huwa, dan Al-Qur'an itu adalah kitabullahil mubin, kitab Allah yang agung. Wa habluhul matin, dan tali Allah yang kuat. Wassiratuhul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus. Wa tanzilu rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh siapa? Jibril. Ala qalbi sayyidil mursalin, kepada hati Rasulullah Tuhan semesta alam, pemimpin para rasul. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluk, yang Allah turunkan dan dia tidak makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, darinya lah Allah Al-Quran itu berasal, dan kepadanya lah Al-Quran itu akan kembali. Jadi di antara firman-firman Allah, di antara kalamullah, di antara ucapan-ucapan Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Itu keyakinan kita bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini dibahas ya akhwan panjang lebar sekali oleh beliau. Anda katakan tadi karena peristiwa besar yang telah terjadi pada zaman dahulu. Tapi karena di Indonesia kalau ada pembahasan yang seru, jadi cepet aja. Karena lintas partai, lintas golongan, lintas kelompok Indonesia ini semua meyakini Al-Quran itu firman Allah. Mana tahu? Ini. Tapi kadang-kadang kalau kita belajar akidah, itu kenapa sih para ulama kalau bahas kalam itu masya Allah bulat, panjang lebar? Kenapa? Ya karena peristiwa itu. Karena peristiwa itu sampai melibatkan 3 khalifah. Satu meninggal dunia, ganti anak satu meninggal dunia, ganti anak 3 masa kekhalifahan itu, ketiga-tiganya meyakini Al-Quran itu makhluk. Dan memaksa pendapat ini untuk diyakini oleh semua kaum muslimin pada waktu itu. Yang nolak maka taruhannya nyawa. Ribuan manusia terbunuh, ribuan ulama terbunuh pada waktu itu, sehingga terjadi peristiwa besar dikenang oleh sejarah dengan peristiwa fitnah khalqil Quran, yakni prahara bahwasanya Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, bukan firman Allah. Itu asal usulnya adalah dari keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang sampai berhasil mempengaruhi khalifah. Sehingga tokoh nomor 1 Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu yani adalah makhluk, diangkat sebagai penasihat raja, diangkat sebagai penasihat khalifah. Dan peristiwa itu yang kemudian dikenang besar oleh sejarah. Tapi tatkala masuk ke negeri kita, karena yani akidah itu tidak menyebar di negeri kita, maka pembahasan itu jadi gak seru. Pembahasan ini jadi gak seru. Beda dengan pembahasan kemarin. Tatkala kita membahas jadi Allah itu tinggi di atas aras, pembahasan itu ini menguat di negeri kita pertentangannya, sehingga perlu untuk dibahas dengan panjang lebar. Tapi dalam dunia akidah, dalam dunia kita, pembahasan kalam ini lebih rumit dan lebih dahsyat dibandingkan pembahasan tentang masalah istiwa. Makanya beliau rahimahullah ta'ala membahasnya dengan panjang lebar. Wahwa, dan Al-Quran itu suwarum muhkamat, ada surat-surat yang jelas. Wa ayatum bayyinat, dan ada ayat-ayat yang jelas. Wa hurufun wa kalimat, ada hurufnya, ada kalimatnya. Man qara'ahu fa'arabahu, barang siapa yang membaca Al-Quran fa'arabahu, lalu dia itu membacanya dengan bagus, membacanya dengan baik, falahu bikulli harfin asyru hasanat, maka per hurufnya mendapat 10 kebaikan. Lahu awal wa akhir, Al-Quran itu memiliki pertama, memiliki yang terakhir. Pertamanya apa? Al-Fatihah, terakhirnya An-Nas.
Wa ajza wa ab'ad, memiliki juz-juz terbagi menjadi 30 juz. Wa ab'ad, dan memiliki bagian-bagian. Jadi pembagian itu macam-macam. Jadi Al-Quran itu 30 juz, 114 ayat. Surah ayatnya pokoknya di atas 6.000. Pasti ini para ulama berselisih. Kok berselisih? Iya, karena mereka berselisih dalam banyak hal. Contoh, basmalah di awal surat itu masuk ayat apa enggak. Yang kedua, mereka berselisih dalam beberapa penggalan ayat. Hasil akhirnya mereka berselisih tentang jumlah ayat Al-Quran yang pasti di atas, yani 6.000. Itu pembagiannya. Sebagian para ulama kemudian Al-Quran juga dibagi menjadi ahzab. Ahzab itu kalau dalam Al-Quran Timur Tengah itu istilah mereka itu hizb. Jadi per juz itu berapa hizb, per hizb dibagi lagi menjadi berapa, gitu ya. Kalau di Quran negeri kita hizb itu nggak ada, yang ada mikra, yang ada mikra. Mikra itu pembagian Al-Quran per materi. Jadi kalau pindah materi itu yang tanda yang ain dulu. Jadi itu Quran itu pembagian per materi. Makanya ono sing dawa, ono sing pendek. Itu karena itu kalau sudah pindah pembahasan ditandai ain, pindah pembahasan lagi ditandai ain, begitu. Jadi itu namanya ajza wa ab'ad, ada bagian-bagiannya. Matlubun bil asina, Al-Quran itu dibaca dengan lisan. Mahfuzun fis sudur, dihafal di hati. Masmu'un bil adhan, didengar oleh telinga. Maktubun fil masahif, ditulis di mushaf. Ditulis di mushaf. Oleh karena itu ya akhwan, yang kita pegang itu bukan Al-Quran tapi mushaf. Al-Quran punya. Nah, ini tuh namanya mushaf. Yang tertulis di dalam ini itu namanya Al-Quran. Itu namanya yani Al-Quran. Ini. Maka ini namanya mushaf. Kan tulisan di sini ya mushaf, mushaf. Mushaf Al-Quranul Karim. Jadi yang tertulis, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita hafal itu Al-Quran. Tapi ini namanya mushaf. Kalau begitu Ustaz, ini bukan makhluk. Kalau ininya makhluk. Ini loh kertasnya ini loh. Kertasnya ini makhluk. Yang firman Allah yang tertulis padanya, Nah, fihi muhkam wa mutasyabih. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang tegas, yang jelas, dan ada ayat-ayat yang samar yang telah kita bahas awal-awal dulu. Wa nasikh wa mansukh. Ada ayat-ayat yang menghapus, ada ayat-ayat yang dihapus. Ini rotok tuh. Jadi intinya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang lafadznya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Wa khas wa am, ada ayat khusus, ada ayat umum. Wa amrun wa nahyun, ada perintah, ada larangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak akan pernah datang kepadanya kebatilan, tidak dari depannya, tidak dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Semua ini adalah mensifati tentang keagungan Al-Quran yang merupakan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, seandainya manusia dan jin semuanya bersatu padu, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, la ya'tun, maka mereka tidak mendatangkannya, bimithlihi, dengan yang semisal Al-Quran, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin
dhahira, meskipun mereka itu saling membantu, karena tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menyamai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semua uji coba yang telah mereka lakukan oleh orang-orang tertentu untuk membuat firman Allah tandingan, maka itu selalu gagal dan bahkan menjadikan bahan tertawaan. Seandainya para ikhwan sekalian, orang-orang itu merasa mampu, niscaya dahulu orang-orang pada zaman Rasulullah sudah melakukannya, karena mereka adalah penyair ulung, ahli-ahli bahasa yang jago. Tapi mereka tidak melakukannya karena mereka tahu bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang tidak bisa untuk diucapkan oleh siapapun makhluk, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Musailamatul Kadzdzab yang pernah mencoba untuk membuat, tatkala dia ngaku jadi nabi, ditakoni kalau mengikuti, wahai sang nabi, bila kalau Muhammad itu bisa mendatangkan wahyu yang katanya dari Allah, lah kalau wahyu yang jenengan terima dari Allah itu apa? Besok tak kasih tahu, malam itu gak seturu paling merangkai kata gimana membuat wahyu surat kayak Al-Quran. Akhirnya dia mencoba untuk membuat surat, niru surat Al-Fil, surat tentang gajah. Kemudian besoknya dia mengatakan, semalam telah turun wahyu kepadaku. Apa itu? Tentang gajah. Ayatnya adalah Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, khurtumuhu tawil, wa dhanabuhu qasir. Al-fil gajah, mal-fil apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah. Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Wa dhanabuhu qasir, dan ekornya pendek. Itu mah TK Mas. Ngono kok jadi wahyu teko langit. Jadi itu mah anak TK. Karepe itu kan niru Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, gitu ya. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Karepe kan niru tapi yo gak pantas. Jadi gak karu-karuan. Nah, وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا, dan ini adalah kitab berbahasa Arab yang pernah dikatakan oleh orang-orang yang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami enggak akan beriman kepada Quran ini. Orang-orang kafir mengatakan itu. Wa qala ba'dhuhum, dan sebagian di antara mereka mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, ini hanyalah ucapan manusia. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'uslihi saqar, kalau kamu berani mengatakan ini ucapan manusia, saya akan masukkan kamu ke dalam neraka saqar. Wa qala ba'dhuhum, sebagian orang-orang kafir itu mengatakan, huwa syi'run, itu adalah syair. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra, kami itu enggak pernah ngajari Muhammad syair. Wa ma yanbaghi la, dan tidak layak syair itu untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin, ini hanyalah, tidak lain hanyalah zikir dan Quran yang nyata. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run, tatkala Allah menafikan bahwasanya Al-Quran itu bukan syair, wa asbatahu qur'ana, dan Allah menetapkan bahwasanya itu adalah Al-Quran, lam yabqa syubhatun lidzi lubbin, tidak ada lagi syubhat bagi orang yang punya akal, fi anna al-Qur'ana huwa hadzal kitabul arabi, bahwasanya Quran adalah kitab berbahasa Arab ini, alladzi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat, yang terdiri dari kalimat, huruf dan ayat. Lianna ma laysa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'run, karena yang tidak semacam itu tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya dia itu adalah syair. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau engkau itu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mithli, datangkan surat yang semisal Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum, mintalah bantuan, panggillah jadi penolong-penolong kalian, membantu kalian min dunillah, dari selain Allah. Wa la yajuzu an yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yudra ma huwa wa la yuqal. Wa la yajuzu, dan tidak mungkin dan tidak boleh an yatahaddahum, Allah itu menantang mereka bil ityan, untuk mendatangkan bimithli ma la yudra, dengan sesuatu yang tidak diketahui, ma huwa, apa itu, wa la yuqal, dan tidak difahami. Para hadirin azani Allah wa iyyakum. Kenapa Imam Ibnu Qudamah ngomong semacam ini panjang? Haruskah anak ngomong mazhab? Bulat masalah ini. Kalau ngomong masalah ini bulat sekali. Makanya panjang. Singkat aja ya, Wan. Enggak apa-apa. Bismillah. Jadi kenapa para ulama membahas ini dengan panjang lebar? Karena yang menyelisihnya Ahlussunnah dalam masalah ini itu rumit. Itu rumit. Jadi satu yang paling kondang Anda sebutkan dua, karena sebenarnya ada 4 madhab, ada 4 firqah, ada 4 kelompok. Anda sebutkan yang paling kondang dua. Satu Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak mempunyai sifat bicara. Mengingkari, orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan Allah itu punya nama tapi nggak punya sifat. Ini punya nama tapi nggak punya sifat. Akhirnya intinya aja Allah itu tidak berbicara. Lah terus Al-Quran yang didengar oleh Jibril, itu Allah menciptakan suara, yang suara itu didengar oleh Jibril. Maka yang didengar oleh Jibril itu bukan firman Allah, bukan kalamullah, tapi suara ciptaan Allah yang didengar oleh Jibril. Sedangkan Allah sendiri tidak berbicara. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak berbicara. Karena yang didengar oleh Jibril itu adalah ciptaan Allah, suara yang Allah ciptakan, maka berarti yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad itu adalah makhluk, bukan firman Allah. Makhluk bukan firman Allah. Baik. Di sisi yang lain ada kelompok yang rotok bulat meneh. Orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah yang dekat dengannya adalah orang-orang Maturidiyah. Mereka mengatakan Allah itu bicara, punya sifat kalam. Tapi kalamnya Allah itu nggak bisa didengar. Karena kalamnya Allah itu adalah kalam nafsi, sesuatu yang ada pada diri Allah yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Ini. Nah, terus yang didengar oleh Jibril? Yang didengar oleh Jibril itu suara yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan kalam yang ada dalam jiwanya Allah. Faham gak tuh? Makanya anak katakan dari awal tadi bulat. Ini wis ra usah teh. Wis ra usah bulat ngene. Ini beliau Imam Ghazali ingin mengatakan, kalau kalamullah itu adalah kalam nafsi, maka nggak mungkin Allah itu menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Karena mereka itu ditantang untuk menantangkan sesuatu yang sama, untuk melakukan sesuatu yang sama. Jadi orang-orang Asy'ari yang mereka mengatakan Allah itu punya kalam, tapi kalamnya itu tanpa suara. Ini, kalamnya itu tanpa suara. Karena tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kalimat. Terus kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu apa? Itu adalah ciptaan Allah mengungkapkan kalam yang ada dalam jiwanya. Dengar.
Aku dhewe rawate udeng. Atau mulut ya menulis. Karena untuk memahami ini dengan jeli. Makanya sebenarnya akidah ini kita bahas ya hanya untuk memahami akidah Ahlussunnah. Ada waktunya suatu ketika nanti di tahap akhir itu waktunya baru masuk ke dalam pemikiran firqah. Ini tuh tahap dasar. Setelah ini harus masuk ke wasitiyah. Nah, dari wasitiyah itu baru boleh masuk ke tahawiyah. Di tahawiyah itulah kita bahas perincian firqah. Tapi kapan? Ini kapan? Pokoknya ngono. Wes kalau saya bahas, lupakan aja nanya tuh. Ini anaknya ingin untuk membahas ini. Kenapa Imam Ghazali mengatakan wala yajuzu an yatahaddahum, dan tidak mungkin Allah itu menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kenapa? Karena dalam mazhab Asy'ariyah kalam Allah itu nggak bisa difahami, nggak bisa didengar, nggak bisa dibaca, nggak bisa dilihat. Nggak bisa difahami. Karena itu adalah kalam nafsi, ucapan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Saya. Tapi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, i'ti bi Qur'an ghairi hadza aw baddil, datangkanlah Quran selain ini atau gantilah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu, saya tidak berhak untuk menggantinya, min tilqa'i nafsi. Fa athbata anna al-Qur'an huwal ayat allati tutla alaihim. Allah menetapkan Al-Qur'an itu adalah ayat yang dibaca kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bal huwa ayatum bayyinat, bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang tegas, fi suduril ladzina utul ilm, di hati orang-orang yang punya ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang didengar oleh orang-orang Arab, itu adalah Al-Quran. Yang asal usulnya adalah fi kitabin maknun. Al-Quran itu awalnya itu di kitab yang terjaga, di Lauhul Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan. Siapa? Para malaikat. Ayat ini para jemaah sekalian, firman Allah la yamassuhu illal mutahharun, Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama untuk mengatakan bahwasanya menyentuh Al-Quran itu harus dalam kondisi suci, dan pendalilan itu nggak salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz nggak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang makhluk yang disucikan, maka demikianlah juga Al-Quran yang ada di bumi, jangan disentuh kecuali oleh orang yang suci, dan tidak akan bisa merasakan manisnya Al-Quran kecuali oleh orang yang hatinya suci. Satu istidlal yang sangat bagus dari Ibnu Taimiyah. Kalau memang Al-Quran yang ada di langit itu nggak bisa disentuh kecuali oleh makhluk yang disucikan para malaikat, maka demikian juga Al-Quran yang ada di bumi nggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang zahirnya suci, dan manisnya Al-Quran, agungnya Al-Quran nggak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya suci. Wallahu a'lam. Sudah Isya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala masih kita lanjutkan masalah ini dalam pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.